Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 2019B dengan NIM 1977731. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan UAS dari mata kuliah Profesi Kependidikan. Untuk pertanyaan yang pertama, uraikan komentar saudara mengenai manfaat kita sebagai mahasiswa mempelajari profesi kependidikan. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus memiliki tanggung jawab yang tinggi, karena yang dihadapkan bukanlah sebuah benda, melainkan seorang manusia yang dimana manusia tersebut menginginkan kesuksesan. Jadi, untuk mencapai kesuksesan tersebut, seorang guru sangat berpengaruh di dalamnya. Mahasiswa atau calon guru memerlukan pendidikan yang memadai agar memiliki kemampuan kognitif, efektif, dan psikologis yang baik sebagai bekal mendidik generasi penerus bangsa dan tercapainya tujuan pendidikan. Dalam mencapai tujuan pendidikan, guru tidak semata-mata hanya sebagai pengajar yang melakukan transfer of knowledge, namun juga sebagai pendidik yang melakukan transfer of value, dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengaruh dan menuntun siswa dalam belajar. Guru tidak hanya mempelajari materi saja yang akan diajarkan kepada siswanya, namun harus memiliki pemahaman tentang latar keadaan di mana atau di sebuah lingkungan apa tindakan yang harus dilakukan guru tersebut. Bekal kognitif yang dimiliki seorang guru merupakan bekal agar peserta didik memiliki ilmu yang memadai dan menguasai materi pelajaran tertentu, serta kompetensi yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan. Dalam hal ini diperlukan metode yang efektif dan efisien. Upaya-upaya tersebut disediakan oleh mata kuliah profesi kependidikan ini. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan para calon guru sadar akan tanggung jawab mereka menjadi guru. Tujuan mata kuliah ini juga agar pemahaman guru akan mampu berkomunikasi lebih baik dengan sejawatnya, mengambil keputusan profesional secara tepat dan cepat dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah menilai pilihan-pilihan yang mungkin dibuat dalam menjalankan tugasnya secara lebih komprehensif dan kritis. Untuk soal yang kedua, berikan pendapat saudara terkait apa dan bagaimana seharusnya menjadi guru yang profesional. Jadi, tugas guru sebagai profesi adalah pendidik, mengajar, dan melatih. Sedangkan dalam bidang kemanusiaan adalah memposisikan dirinya sebagai orang tua kedua, di mana seorang guru harus dapat menarik dan menjadikan dirinya sebagai idola para siswanya. Apapun yang disampaikan dan diberikan seorang guru kepada siswanya haruslah dapat memotivasi dan bermanfaat, terutama dalam hal belajar. Sementara itu, peran guru dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai pengajar, manajer kelas, supervisor, motivator, konsuler, dan eksplorator, dan sebagainya. Seorang guru tidak harus seorang yang cerdas dan mampu menguasai keilmuannya sampai detail. Namun untuk menjadi guru yang baik, syaratnya adalah mudah. Dia harus memiliki kompetensi yang cukup berhubungan dengan keilmuannya yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Andai kata seorang telah paham inti dari keilmuannya dan mampu menerapkan inti keilmuan tersebut untuk memecahkan banyak permasalahan yang berhubungan dengan keilmuannya, maka itu pun sudah sangat baik. Kemudian, seorang guru harus memiliki jiwa kreativitas yang tinggi, karena jiwa kreativitas di sini akan mendorong dia untuk menemukan berbagai model pembelajaran baru yang cocok diterapkan di kelasnya. Dari jiwa ini, dia akan mampu menemukan berbagai macam problem solving yang berhubungan
dengan permasalahan siswa ketika berada di kelas, di sekolah, maupun di luar sekolah. Kreativitas yang dimiliki seorang guru akan membuat dia menjadi terlihat beda di antara guru yang lain. Dan inilah yang akan membuat siswa selalu ingin berjumpa dengan mata pelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah bekal yang harus dimiliki seorang guru adalah sifat ikhlas. Sifat ikhlas inilah yang sekarang ini jarang dimiliki guru dewasa ini. Banyak di antara mereka yang merasa apa yang mereka sampaikan tidaklah setimpal dengan apa yang mereka terima atau bisa dibilang gaji mereka. Sehingga ketika menyampaikan materi tapi tidak dengan sepenuhnya. Semangat keikhlasan ini akan mampu meluluhkan jiwa keras peserta didik mereka sehingga mereka akan lebih semangat belajar, dan ketika mereka semangat belajar dan bisa memenuhi pembelajaran mereka, maka bisa dikatakan guru tersebut sudah berhasil membuat peserta didik mampu belajar dengan baik. Apalagi jika ditambah dengan kemauan guru untuk mendoakan peserta didik mereka untuk sukses, maka aspek spiritual ini menjadi penyempurna kelebihan seorang guru. Untuk pertanyaan yang ketiga, jika saudara sebagai seorang pendidik, bagaimana pendapat saudara mengenai reformasi pendidikan oleh Kemendikbud melalui kebijakan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Belajar? Jadi menurut saya, program Kampus Merdeka Belajar ini sudah bagus dengan beberapa alasan. Yang pertama yaitu menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Jadi untuk menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel dan lebih baik, Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program Merdeka Belajar ini adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak. Sehingga dari sini para mahasiswa bisa belajar lebih dalam mengetahui perannya sebagai mahasiswa dengan baik. Yang kedua adalah memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Dalam proses penerapan Merdeka Belajar, mahasiswa diajarkan untuk lebih mendalami mata kuliah yang diambil. Apabila mahasiswa mampu mendalami studi yang diambil, pasti akan membawa nama baik bagi perguruan tinggi tersebut dan tentunya bagi dirinya sendiri. Selain ilmu yang didapat, pengalaman pun juga akan membuat mereka lebih maju dan memiliki pemikiran yang luas. Untuk yang ketiga adalah memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Kesempatan ini bisa didapatkan melalui program pengabdian kepada masyarakat. Jadi kesempatan ini dinilai mampu untuk mewadahi mahasiswa untuk lebih berkompeten dan terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Jadi program Merdeka Belajar ini memang sangat cocok dan pantas untuk mempersiapkan para mahasiswa terjun ke dunia kerja. Jadi tadi beberapa poin yang saya sebutkan tadi adalah kelebihan dari program Merdeka Belajar. Namun karena program Merdeka Belajar ini masih sangat baru, pendidikan dan pengajarannya mungkin belum terencana dengan baik. Jadi sebaiknya pemerintah harus memperbaiki dan lebih mempersiapkan lagi kelengkapan untuk program ini. Seperti yang kita ketahui bahwa program pendidikan di Indonesia ini selalu berubah-ubah seiring bergantinya Menteri Pendidikan. Sehingga program Merdeka Belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan berganti. Selain itu, program Merdeka Belajar ini juga masih seumur jagung, masih sangat baru dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan di Indonesia. Sehingga program Merdeka Belajar ini masih perlu dilakukan pembaruan dan riset yang lebih mendalam untuk menerapkannya. Program Merdeka Belajar juga masih perlu menyiapkan banyak para tenaga ahli dan sosialisasi yang matang agar bisa berjalan dengan baik.
Untuk pertanyaan yang terakhir adalah berikan tanggapan atau opini saudara mengenai supervisi pendidikan di Indonesia secara umum. Menurut saudara, apakah supervisi yang telah dilakukan oleh pejabat terkait sudah mampu memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru? Jadi yang pertama, tujuan dari supervisi pendidikan sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas pendidik atau guru, sehingga bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Kegiatan supervisi sendiri yaitu serangkaian kegiatan yang membantu guru dan kepala sekolah oleh pengawas sekolah dalam usaha mengembangkan kemampuannya untuk mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pendidikan. Menurut berita yang saya baca, supervisi di Indonesia ini kurang maksimal karena pada kenyataannya seorang pengawas sekolah membina 5 sekolah dan 60 seorang guru, dan juga letak sekolah yang sangat berjauhan, yang berbeda lokasi. Dan juga muncul bulian terhadap pengawas sekolah. Hal tersebut yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan supervisi pendidikan ini. Pembenahan kualitas kerja kepengawasan yang profesional juga dianggap hoaks dan patut dimusuhi dan dijauhi. Hal itu juga akan menyebabkan kurang maksimalnya pengawas sekolah, sehingga akan kurang maksimal terhadap supervisi pendidikan di Indonesia ini, sehingga terjadi persaingan kerja yang tidak sehat, sehingga bisa melupakan tugas dan fungsi pokok seorang pengawas sekolah. Idealnya bagaimana mengubah mindset guru atau kepala sekolah bahwa pengawas sekolah itu tempat berbagi dan adanya take and give, bukan seseorang yang layak dibenci atau ditakuti. Dengan seperti itu, maka akan bisa memperbaiki supervisi menjadi lebih baik karena kerja pengawas sekolah yang maksimal.